Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, ahlu bait Rasulullah, tabi'in, tabi'in, para ulama, masyayikh, syuhada, guru-guru kita khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa yusan ilal mu'alif Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah, faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min tilawatil Qur'anil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yamin wa lailah. Kita sampai kepada pasal tentang hendaklah engkau mempunyai wirid membaca Al-Quran. Wirid yaitu satu ibadah yang dilakukan kontinu, tidak pernah putus sampai mati. Itu namanya wirid. Selagi tidak ada uzur syar'i, maka itu tetap dilakukan. Jadi hendaklah engkau, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, mempunyai wirid membaca Al-Quran setiap hari, siang dan malam. Wa anna dzalika an taqtisar ala juz'in fayakunu fi kulli syahrin khatmah. Paling sedikit, paling minimal kita selaku seorang muslim baca Al-Quran satu hari satu malam satu juz. Itu minimal. Kurang dari itu kita malu jadi orang Islam. Karena Al-Quran ini mukjizat yang sampai hari ini masih ada. Itu kalamullah. Macam mana kalau kita peringati nuzulul Quran, ceritanya bagaimana Quran itu diturunkan, tapi Qurannya tak kita baca. Turunnya kita peringati, dah turun kita tak baca. Jadi sebetulnya kita harus malu sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak membaca Al-Quran itu minimal. Kata Imam Ghazali, orang yang baca Al-Quran satu hari satu juz itu adalah tergolong orang-orang yang pemalas. Itu kata Imam Ghazali. Satu hari satu malam, Bu, satu juz itu pemalas. Kalau di bawahnya itu apa namanya? Entah, tak tahu. Kasih nama sendirilah. Tak tahu namanya apa. Makanya di sini lembut sikit. Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mengatakan paling minimal, kata satu hari satu malam itu
1 juz. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah, maka engkau setiap bulan hatam 1 kali. Wa ala dzalika an takhtima fi kulli 3 ayyam. Paling banyak hatamnya setiap 3 hari sekali. Berarti duduk baca Quran 1 hari 1 malam 10 juz. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Maksudnya paling banyak segitu, jangan lebih cepat. Bu, kalau nak hatamkan Quran jangan 2 hari sekali. Terlalu cepat. Paling cepat Bu, 1 hari itu 10 juz, jadi 3 hari sekali. Karena lebih cepat dari 3 hari sekali, nanti membacanya sudah enggak beraturan. Pokok hatam. Gitu. Sekarang ini kita 30 tahun sekali tahiyat atau tidak? Ya kan? 30 tahun sekali tahiyat atau tidak? Dah sembuh sunat dah lah dulu. Tak ada lagi baca Quran. Padahal dulu ngaji pakai pelita, tak ada listrik ni, tak ada. Pergi ke langgar, ke musola, ke ustaz-ustaz, gelap-gelap. Pergi, dah hatam, sunat, dah selesai, tutup Quran, taruh. 30 tahun pun tak hatam, pernah hatam lagi. Kenapa macam gitu itu? Itu mestinya kita harus malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ila anqal walam anal Qur'an wal bahrul muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah lautan yang sangat luas. Al-Qur'an itu lautan yang sangat luas. Wa minhu tustakhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Dari Al-Qur'an itu diambil mutiara-mutiara ilmu dan kefahaman-kefahaman, pemahaman-pemahaman yang indah, yang bagus. Itu lautan. Semuanya banyak sekali kita temukan di situ ilmu-ilmu dan kefahaman. Wa man futiya lahu tariqul fami fihi minal mu'minina dama fatuhu wa tamma nuruh wa tasa ilmuh wa sara la yamallu min qiraati lailan wala nahara. Barang siapa yang Allah buka baginya jalan kepahaman, orang-orang muslimin, mukminin dan mukminat, orang-orang yang beriman yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu, dama fatu wa tamma nuruh, maka nur Al-Qur'an itu akan sempurna baginya. Dia tidak baca, dia akan dapat ilmu baru. Baca, dapat ilmu baru. Dapat baca. Ilmu itu bukan hanya sekedar yang nampak oleh mata gini, tapi Allah menghujamkan ilmu itu di dada-dada orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau ilmu kita nak tuntut habis secara duniawi, secara zahir, kita kalau Masya Allah, kita nengok kitab-kitab turas, kitab-kitab kekayaan kitab Islam itu, kitab hadisnya, mulai dari kitab matannya, sarahnya, sarah Bukhari, Fathul Bari, Irsyadul Syari, sarah Muslim, punya Imam Nawawi, itu kitabnya Bukhari disarah kitab Fathul Bari segini, sarahnya lagi kitab Irsyadul Syari segini. Itu Sahih Muslim. Terus ada Tuhfatul Ahwadi, sarahnya Imam Tirmidzi segini. Aunul Ma'bud. Itu sarahnya kitab Imam Sahih Abu Daud. Kemudian tafsir At-Tabari segini, tafsir Al-Munir segini kitabnya. Berpuluh-puluh juz. Banyak kitabnya. Belum kitab sirah, sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah segini kitabnya. Habis umur kita kalau untuk baca itu semua, bukan habis, kurang. Minta umur lagi sama Allah masih kurang. Nah, begitu luasnya ilmu itu. Tapi macam mana ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati seorang mukmin, Allah akan menghujamkan ilmu itu ke dalam hatinya. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Makanya dari situ. Jadi Allah akan memberikan ilmu itu otomatis. Tapi syariat menuntut ilmu tetap dijalankan.
Jangan nunggu aja nanti kalau Allah kasih ilmu aku kan jadi orang alim, kata dia. Harus ada ini usahanya harus ada, belajar dulu. Umpamanya nahwu shorof, ya, bagaimana cara kaidah membaca bahasa Arab dan lain sebagainya, supaya kita ketika kita membaca Al-Qur'an kita tahu ini secara syariatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajari kita. Allah ngajari. Jadi timbul kepahaman. Wa tamanur wa tasa ilmu, maka ilmunya akan luas. Wasara la yamalu min qiraati lailan wala nahara. Maka orang tersebut ketika Allah sudah buka hatinya, dia tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an siang ataupun malam. Tak bosan. Kenapa kita bosan baca Quran? Malas. Karena ketika baca tuh macam tak dapat apa-apa. Jadi macam cuma kayak orang baca-baca biasa gitu. Coba sekarang, kenapa mohon maaf orang zaman dulu lah, sekarang mungkin tak terlalu. Waktu zaman masih zaman novel tuh kan. Orang kalau baca novel tuh yang maniak novel tuh dibaca dia habis. Ceritanya bagus ini segala macam. Atau baca kitab cerita apa. Enak dia baca. Kenapa? Dia mendapatkan sesuatu yang enak di dalam hatinya. Tapi kalau pas baca Quran, macam tak dapat apa-apa. Sebentar aja langsung baru bismillah dipanggil orang sadaqallahul adzim, tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayah, Allah panggil mama. Apa? Beras habis. Shadaqallahul azim. Pergi ke pasar, tak jadi baca. Nah, macam mana kayak gitu. Jadi ketika kita ini, kenapa orang bosan baca Quran, malas? Karena ketika baca tidak mendapat apa-apa rasanya. Gak ada indahnya, gak dapat apa. Itu sebabnya. Itu berarti yang salah Qurannya apa kita yang salah? Kenapa ya? Kita tuh kalau pas baca Quran, padahal itu nur yang luar biasa Al-Quran. Hati kita masih terlalu kotor, sehingga kita masih terlalu bodoh dan hati kita masih terlalu kotor. Nah, itu masalahnya. Jadi malah berkarat. Padahal kata Rasulullah SAW, karatnya hati itu adalah membaca Al-Quran. Nah, itu. Dengan membaca Al-Quran itu karatnya hati itu hilang. Pernah apa tidak baca Quran tuh kok enak gitu rasanya? Nah, itu. Pernah apa tidak? Macam tak nak berhenti. Itu dia. Apa kebalikannya? Ya Bu, baru satu lembar dan nak berhenti aja rasanya. Nah, itu. Orang-orang soleh baca Quran begitu khusyuknya, begitu tadaburnya sampai pingsan. Kita masih tajwidnya aja belum selesai. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang gunnah tak dibaca gunnah, yang harusnya tidak dengung dibaca dengung. Masih tahap itu. Ya Allah, orang saleh, para aulia sudah jauh dari yang itu. Sudah tidak itu lagi. Mereka ketika membaca Al-Quran, tadabbur, nur yang mereka nur. Makanya kita itu sebetulnya terlalu santai. Kita itu sebenarnya terlalu santai dan terlalu pede menganggap ya baca Quran ya gitu. Nah, gitu kan? Baca Quran ya gitu. Padahal kita keraknya pun belum dapat. Ya kan? Jadi kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu melaknatnya. Nah, bagaimana itu? Dia kelakuannya nggak sesuai dengan Al-Qurannya. Terus kata baca Al-Quran tak betul, ya, sehingga makna-maknanya jadi berubah-berubah. Makhrajnya salah-salah, tua, tapi baca Quran harus tetap bisa dan belajar. Jadi sekarang macam sudah ngetren, dianggap satu kebiasaan kalau orang Islam tuh baca Quran terbata-bata itu dianggap biasa.
Orang tua baca Quran itu terlalu apa ya istilahnya? Banyak salahnya, enggak makronya enggak, itu dia enggak biasa gitu. Itu padahal aib. Nah, itu padahal itu aib. Kita orang Islam. Macam mana kayak gitu? Itu satu penyakit, satu aib yang sudah merata dan dianggap biasa-biasa saja. Jadi nanti kalau dah time komat, yang Pak Imam Ustadznya tak datang, bingung siapa yang nak didorong ke depan. Ini. Itu membuktikan jamaah baca Qur'annya kacau semuanya. Padahal orang Islam ini siapapun yang berdiri maju Qur'annya itu bagus semuanya bisa. Itu baru ditanya, apa kitabmu? Al-Quran. Besok Munkar Nakir tanya tuh. Bisa jawab Al-Quran karena bacanya pandai. Bukan hanya sekedar aku hafal. Kalau nanti dia tanya apa kitabmu? Al-Quran. Bukan begitu. Tapi kita dengan Al-Quran itu seperti apa? Kalau sekedar gitu enak aja, nanti kalau aku mati tolong ditulis ya, catat ya. Satu jawabannya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Apa agamamu? Islam. Apa kitab Al-Quran? Taruhkan, masukkan di kafannya nanti. Nanti pas ditanya malaikat nyontek dia. Gitu. Mana begitu? Menjawab itu sesuai dengan amal. Orang nak jawab agamamu apa? Gampang. Iya sekarang nak jawab Islam tuh gampang. Besok kau udah mati, kalau tak sholat, sholatnya bolong-bolong, macam mana kau nak jawab? Kau Islam memang kayak gitu. Sholatnya bolong-bolong. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Macam mana? Macam mana lidah ini kira-kira tuh bisa tak mengucapkan Islam? Kalau tak gadanya Munkar Nakir itu, wah kau tak bisa, mulut kelat, tak bisa. Qur'annya dibaca. Jangan kita anggap satu hal yang biasa. Baca Al-Quran itu tak bisa, itu jangan dianggap biasa. Itu aib luar biasa itu. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran, bacaannya sudah betul bagus, dia kapasitasnya hariannya baca Al-Qurannya itu sangat sedikit atau banyak meninggalkan, itu aja sudah tidak bagus. Apalagi yang sudah bacanya tidak bisa pas, terus tidak baca sekali. Wah, ini kan tambah parah lagi. Itu aib. Kita harus tinggalkan seperti itu. Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu wa dhafara minhu bimatlubihi wa hadha sifatul muridis shadiq. Kenapa orang kalau sudah betul-betul dia ketika membaca Al-Quran, Allah membuka hatinya, dia terasa enak, indah, dapat ilmu, dan dia tidak akan bosan-bosan. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sebetulnya ibadah itu sebetulnya manis. Sebetulnya ibadah itu lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat daripada maksiat. Sebetulnya itu. Jadi kalau kita merasa maksiat itu Masya Allah, maksiat kok lebih enak, lebih nikmat daripada ibadah, berarti memang kita masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh. Macam mana? Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Rasulnya kalau udah penat apa, nak cari hiburannya apa? Sholat. Karena di situ dia menemukan kenikmatan, keindahan. Kalau kita sholat, hendaknya cepat istirahat, kan gitu. Terbalik kita nih. Tarawih pilih yang paling sikit, paling cepat. Itu membuktikan ibadah itu masih pahit bagi kita. Semuanya hendak yang singkat-singkat tapi masuk surga paling depan. Nah ini masalahnya nih. Masalahnya surga itu bukan punya atuk kita. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Tidaklah seorang murid itu disebut dengan murid yang sesungguhnya sampai dia menemukan di dalam Quran apa yang dia mau. Ini kata-kata para wali. Sampai dia menemukan di dalam Al-Quran itu apa yang dia mau, ada semuanya di dalam Al-Quran. Sekarang kita cari apa? Di Quran tuh ada semua tuh. Tapi yang di situ ada semua kita tak mau cari di dalamnya. Akhirnya bingung.
Masalah tak habis-habis, masalah tak habis-habis. Minta doa ke sana, doa ke sini, Qur'annya dibaca. Rasulullah SAW bersabda, man sawalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, Quran terus sampai dia tak sempat minta sama Allah, tak sempat doa panjang-panjang, Allah akan kasih dia paling bagus daripada orang-orang yang berdoa. Dia tak minta, Allah kasih yang paling bagus. Kalau kita kan terbalik, Qur'annya tak dibaca tapi mintanya banyak, panjang, macam-macam diminta. Qur'annya tak dibaca. Sementara orang kalau Qur'annya dibaca tak pakai minta, Allah kasih. Yang terbaik Allah kasihkan. Itu kata Rasulullah. Wa alaika bil muhafadzati ala qiraati suwar wal ayat allati warada al hasu alaiha fi sunnati wa fi ba'dil awqat. Dan hendaklah engkau juga merutinkan membaca surat-surat atau ayat-ayat yang di situ sudah ada tuntunan dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah untuk membacanya di waktu-waktu tertentu. Qur'annya yang secara berurutan dibaca, mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim terus dibaca terus ada ayat-ayat, ada surat-surat yang khusus ditekankan oleh Rasulullah. Nah, itu juga dibaca, ada waktunya, pada waktunya, ada waktunya juga. Famin dzalika surat apa, ayat apa saja tuh? Famin dzalika an taqra kulailatin qabla an tanam. Alif Lam Mim As-Sajdah. Setiap malam hendaklah membaca, Masya Allah, sebelum tidur surat As-Sajdah setiap malam. Sebelum tidur. Ini aja dah berat. Belum lagi nanti wirid Qur'annya setiap hari 1 juz. Tambah nih. Wa tabarak wa suratul waqiah wa amanar rasul ila akhir surah. Wa suratul dukhan. Wa suratul dukhan lailatul isnin. Wal jum'ah wa suratul kahfi yaumal jum'ah wa lailatiha. Setiap malam surat As-Sajdah, surat Tabarak, surat Waqiah, wa amanar rasul ila akhir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun ila akhirih. Kemudian wa suratud dukhan lailatal itsnain. Surat Ad-Dukhan dibaca setiap malam Itsnain. Ini lain dari yang Al-Qur'an dibaca secara berurutan. Masya Allah. Hidup macam gini nih tak pernah lepas dari Al-Quran. Ini sebenarnya macam gini nih. Tengok. Ini Al-Imam As-Sayyid. Ini beliau periodenya belum terlalu lama ya dengan kita. Beliau dijuluki dengan Al-Ghazali Al-Jadid, Imam Ghazali yang baru. Kemudian wal jum'ah wa suratul kahfi. Jadi malam Jumat dan malam Senin baca surat Ad-Dukhan. Kemudian wa suratul kahfi yaumal jum'ati wa lailatiha. Surat Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Itu surat Al-Kahfi. Setiap 1 pekan. Malam Seninnya Ad-Dukhan. Wa in amkanaka an taqra'al munjiyat as-sab'i kulalalatin wa dzalika minal fadha'il al-'azimah. Kalau kamu memungkinkan membaca ayat-ayat al-munjiyat, ada ayat-ayat al-munjiyat, beberapa ayat khusus setiap malam, maka itu adalah merupakan keutamaan yang agung. Kita tengoklah macam mana ibadahnya orang nih, kayak gini. Ini Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini mulai kecil tunanetra, mulai kecil tapi hafiz Quran.
luar biasa alim. Orang tunanetra bisa nulis kitab. Ini salah satu di antara kitabnya saja. Ilmunya luar biasa. Ibadah tidak berhenti. Dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah. Kalau kita ini lebih banyak istirahatnya daripada ibadahnya. Saking banyaknya istirahat sampai Qur'annya tadi baca. Banyaknya istirahat. Orang-orang soleh istirahat dari membaca Al-Quran. Kita istirahat tidak membaca Al-Quran. Wa min dzalika an taqra idza asbata wa idza amsayta wa ilal hadid. Kemudian ada zikir sebetulnya sudah disusun juga oleh Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Namanya Wirdul Latif. Jadi setiap masuk waktu subuh dan sore hendaklah membaca ayat-ayat awal surat Al-Hadid. Kemudian khawatim Al-Hasyr. Kemudian wal ikhlas wal muawwizatain qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq. Salasan 3 kali. Ini yang ada disusun namanya Wirdul Latif. Jadi Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad dia punya Ratibul Haddad. Kemudian dia punya Wirdul Latif. Itu isinya zikir-zikir ini dirangkum itu. Kita tinggal baca aja. Dan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hassani dikumpulkan juga oleh beliau di dalam kitabnya, kitab zikir khusus saku, namanya kitab Syawarikul Anwar. Di situ zikir-zikir itu tinggal baca, sudah diatur. Ini dulu yang dibaca Rasulullah. Ini akhir surat Hadid. Ini awal surat Al-Hadid, ini akhir surat Al-Hasr. Sudah disusun. Kita tinggal sudah dienakkan tinggal baca. Itu tak ngarang sendiri. Kalau ada orang komplain Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, apa tuh Nabi tak bikin? Itu orang bodoh, dia tak tahu. Mereka tuh ulama, mereka tuh ngambil daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diambil dari hadis-hadis Rasulullah, kemudian disusun, mempermudah orang awam, dibukukan kecil saja saku. Habis subuh buka baca. Wirdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Nah, itu. Dibaca terus sampai akhir itu zikir-zikirnya Rasulullah. Jadi ada keutamaan tersendiri. Karena itu dulu itu yang dibaca oleh Rasul, yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika taqra'ul ikhlas wal muawwidzatain indan naum ma ayatil kursi. Kalau nak tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun wa qul ya ayyuhal kafirun waj'alha akhira ma taqulu wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Jadikanlah ayat surat-surat tersebut akhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ini terakhir yang diucapkan apa? Al-Quran. Itu tentang macam mana seorang murid harus rutin di dalam membaca Al-Quran. Kemarin sudah tentang masalah hal-hal yang puasa dan lain sebagainya, sholat sunnah. Faslun, sekarang kita masuk berikutnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh seorang murid. Nah, makanya sebetulnya kalau kita bilang bahasa lainnya itu, mereka ini sebetulnya ini termasuk thariqah gitu. Thariqah. Jadi yang mau melaksanakan hal-hal yang seperti ini, inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala nih. Ini lakukan ini baca, ini baca. Ini baru namanya murid, betul-betul dia, betul-betul. Jadi Islam kita ini bukan hanya sekedar gini-gini aja nih, enggak. Tapi harus ada peningkatan, terus meningkat. Itu baru namanya murid. Ya silakan.
Ya. Ya. Ah. Ya. Maksudnya biar tak ngantuk. Biar semangat nomor satu, himmah satu. Himmah harus dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini aku berniat sampai mati 1 juz minimal aku baca Quran. Tidak kurang dari itu. Himmah pasang, habiskan. Apapun terjadi, tidak akan selagi tidak ada uzur syar'i, aku harus baca. Himmah pertama itu menentukan nanti kesemangatan ke depan. Tapi kalau sempat baca tak bisa. Tidak bisa. Tapi pertama harus dipasang loh. Supaya kita harus kita jadwalkan betul. Harus kita jadwalkan betul. Pokoknya aku harus 1 juz minimal 1 hari. Dah. Jadi kayak sebentar. Aku takut aku belum baca Quran. Kenapa? Komitmen tuh tadi. Ya kan? Ada urusan ini segala macam. Kawan-kawan kadang-kadang kawan ini kayak ngajak ngobrol tak habis-habis. Kopi segini 5 jam. Kan? Teringat dia, aku ini belum baca Quran. Bentar Pak ya, izin. Itu sebetulnya ketika kita sudah punya nomor 1 himmah yang kuat. Jadi niat yang sangat kuat itu sangat mendukung kita untuk istiqomah. Contoh begini Pak. Kenapa kita kalau puasa tahan kita tak makan? Duhur, asar, kenapa kita tahan kita tak makan? Ngapa? Karena kita tidak niat. Aku pokoknya tak akan makan kecuali maghrib. Akhirnya mau apa terserah, mau sate, mau 3 rasa, mau 4 rasa, serang kalau aku tak nak makan. Karena sudah dipasang hikmahnya sebelum itu. Begitu juga dengan Al-Quran ini. Tapi kalau kita nanti tidak pasang kayak gitu, tidak bisa, susah. Nah, itu saja kunci pertamanya seperti itu. Nah, jadi himmahnya harus kuatkan. Jadi kata ulama, fa sahihin niyata qabla al-amali wa'ti bi makrunatan bil awal. Sebelum kita beramal, betulkan dulu niat nih. Betulkan niat. Nah, ketika dah pas, insyaallah itu nanti diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, insyaallah Pak. Diproklamirkan diri dulu. Kamu tahu sudah. Pokoknya bismillah. Harus gitu. Nah, makasih. Kita lanjutkan. Ada yang tanya silakan. Sambil jalan. Kita sekarang masuk ke bab lain lagi. Jadi ini tugas-tugas kita selaku seorang murid ya, muslim. Al-Quran dah selesai. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang tinggal masuk faslun wa yambaghi ayyakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi. Wa wa alladhi yuridu fi ma'ridihi bi ma'rifati bi dzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa afalihi wa alaihi wa ta'rifu bihi wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'ati wa nahaka anhu min ma'siyati. Hendaklah engkau mempunyai wirid membaca ilmu. Wirid membaca ilmu an-nafi yang bermanfaat. Wa wa alladhi yuridu fi ma'rifatika bi zatillah, yaitu ilmu apa? Ilmu tentang bagaimana kita makrifat tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang aqwalnya, firman-firman Allah, sifat-sifat Allah, afalnya Allah, wa alaihi, nikmat-nikmat Allah. Kemudian wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atik, kita tahu dengan ilmu itu kita belajar, kita tahu apa yang Allah perintahkan ke kita, apa yang perintahkan ke kamu, min ta'atika wa nahaka an maksiatih, dan kau tahu apa yang Allah larang dari maksiat-maksiatnya. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah, dan ilmu yang menyebabkan kamu ini zuhud dari dunia dan cinta kepada akhirat. Tiap hari, kalaupun tiap hari, pokoknya ini harus belajar terus, harus belajar. Kalau orang berhenti belajar terus ibadah tok, nggak naik-naik.
Nggak naik-naik. Karena kita ini harus, hati kita ini harus dinasehatin terus. Terus. Nah, itu. Qur'annya dibaca terus, sholatnya iya, sholat sunnahnya iya, belajar juga tidak boleh ditinggalkan ilmu nafi. Sehingga kita dengan belajar itu nanti kita bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang zuhud. Macam mana kita nak zuhud? Kita dengan dengar cerita-ceritanya para ulama sehingga kita bisa zuhud. Dengan nasihat-nasihatnya ulama, ya, ulama terdahulu. Waraghbatan fil akhirah, dan cinta kepada akhirat. Cobalah kita duduknya sekarang di kedai kopi aja, main laca aja. Kira-kira kita ingat mati tak? Tiap malam terus. Jadi wiridnya ini wirid main laca. Kira-kira wah besok yang aku mati macam mana ya? Jauh. Kau hari ini kau menang, besok aku harus menang. Ya paling itu. Tak bisa aja. Apalagi naudzubillah sampai kepada tahap judi. Judi ini yang menang kurang puas, yang kalah nak balas dendam, tak ada habisnya. Nah, akhirnya permusuhan setan. Jadi kalau kita ngaji macam ini, duduk di masjid, ini diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mengelilingi kita semuanya. Dalam satu riwayat disebutkan sampai malaikat itu berjubel-jubel sampai ke langit, dunia itu penuh malaikat. Beda kita duduk di masjid taklim dengan kita duduk di diskotik, lain. Jauh. Duduk di diskotik ingat mati deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Apa benda? Paling nengok besok nomor rekor berapa? Paling. Perlu ngaji, perlu belajar. Wa yubsirka bi uyubi nafsik. Penting juga dengan belajar itu engkau tahu aibnya dirimu. Sekarang kita ni, yang kita ni kenapa aibnya orang aja kita tahu, aib sendiri kita tak tahu. Karena kita campur dengan orang awam. Masyarakat awam ini mengajarkan kepada kita macam mana kita cari aibnya orang, kita lupakan aib diri kita sendiri. Itu orang awam. Tapi kalau kita kembali kepada nasihat-nasihatnya para ulama, para aulia, enggak ada begitu. Mereka justru di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu padanya aib dirinya. Itu loh. Tanda orang tu nasib dia akan nasib yang baik di akhirat, itu Allah tu kasih tahu dia aib diri dia sendiri. Jadi maksudnya apa? Dia tak sibuk dengan aib orang. Oh, aku ini masih gini, baca Quran belum bisa, Quran belum dibaca, ngaji tak bisa, ini tak bisa, ini dah jus orang lain jelek-jelekin sana. Kau apa? Quran kau tak pernah baca pun hau-hau bacaannya, kacau balau. Itu dah macam dah hebat-hebatnya nyalahkan orang lain. Nah, jadi uyub sendiri yang dia akan kembali kepada aibnya. Tak sempat kita sebetulnya ngurusin orang tu. Kalau kita betul-betul kita nak memperbaiki diri kita sendiri ni, tak sempat kita nak ngurus orang. Mana sempat? Waktu habis untuk mikirin aib kita sendiri. Manusia punya aib masing-masing. Semuanya punya. Itu ilmu wa yubsirka bi uyubi nafsik wa abati amalik wa makaidi adawik. Dan dengan belajar ilmu itulah kau tahu nanti afatnya amalmu. Orang ini kalau tak belajar rajin dia ibadah, tapi dia tidak tahu di situ ada penyakit yang membuat ibadahnya itu tidak ada gunanya. Ujubnya, riyaknya, menurut dia ini biasa, padahal itu ujub. Menurutnya ini biasa, padahal itu hasud. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya hasud itu, iri itu menghancurkan kebaikan seperti kayu bakar yang api yang memakan kayu bakar. Wa maka ide aduwik, dan dengan belajar itu orang tahu tipu daya setan. Kadang-kadang kayaknya kita ni betul, ternyata setelah dikaji kita lihat kata-katanya para ulama, para aulia, oh ternyata aku salah. Berkat belajar kita tahu kalau kita itu salah. Kita tidak bisa mengambil kebenaran atau salah menurut pemikiran kita sendiri, tidak bisa. Kita
tanya para aulia terdahulu, ulama terdahulu, apa dia bilang, betul tak ini? Oh tak betul, berarti aku salah. Itu bisa kita perbaiki dengan kita belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.